Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. tadi Ustaz bilang kita membersihkan dosa dari penyakit-penyakit itu akan mengakibatkan pembersihan dosa. Jikalau penyakit yang berat, gagal ginjal, gagal hati, dan darah didapatkan di anak bayi 1 tahun itu bagaimana ya Ustaz penjabarannya dalam Islam, dan bagaimana kita sebagai keluarga mentawakalkan yang kita sedang dicoba dengan anak 1 tahun dengan penyakit yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita bahas tadi, jangankan 1 tahun, 1 bulan, ya Allah bikin paru-parunya bermasalah, ginjalnya hancur, jantungnya hancur, ya berhak nggak Allah? Berhak. Jangan bilang ini anak salahnya apa sih? Allah bikin begini, nggak boleh, nggak boleh, betul-betul terserah Allah, terserah Allah. Ya jangankan begitu, saya tadi contohkan apa? 2 kakinya nggak ada, 2 tangannya nggak ada, matanya nggak bisa melek, nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya, terserah Allah. Kita wajib sabar. Berdoa supaya sembuh, boleh nggak? Boleh. Boleh. Dikabulkan nggak dikabulkan, ketika kita berdoa pasti akan muncul 3 kebaikan. Ketika setiap kali kita berdoa kepada Allah pasti akan muncul 3 kebaikan. Berdoa apa saja? 1. Lupa. Setiap kali kita berdoa kepada Allah pasti, nggak mungkin nggak, pasti akan muncul 3 kebaikan. 1, dikabulkan. Ya, minta supaya sembuh, belum seminggu udah disembuhkan. Minta supaya punya mobil, belum sebulan dapat mobil, dikabulkan. Yang kedua, ditunda. Ditunda ini bisa di dunia 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, bahkan bisa nanti dikasih di akhirat. Ketika kita nanti dikasih di akhirat, senang sekali kita. Alhamdulillah, dulu saya banyak berdoa dan gak ada yang dikabulkan. Alhamdulillah, ini saya dapatkan di surga ini. Ya. Jadi ketika kita berdoa kok tidak dikabulkan, nanti kita di akhirat di surga kita senang sekali. Yang ketiga, dikabulkan, ditunda. 1 lagi, iya, diselamatkan dari keburukan yang lain atau diberi kebaikan yang lain. Kita minta anak, minta anak, minta anak, minta anak, minta anak, sampai meninggal nggak dikasih anak. Dikasihnya apa? Harta yang melimpah, misalnya. Ya, misalnya. Ya. Atau yang lain kena kanker, kita enggak. Yang lain kena gula, kita selamat. Kira-kira begitu. Kita dilarang menyerupai orang-orang kafir dan acara-acaranya. Bagaimana jika belanja barang makanan dengan memanfaatkan promo seperti promo Natal? Ketika tidak ada syarat, ya. Kalau ada syarat, jangan. Promo dengan syarat pakai arti Natal, ya nggak boleh. Ya tiap hari kan kita belanja, ya, di warung, Indomaret segala macam. Kok ada promo, ya boleh-boleh saja. Yang penting jangan ada syarat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya di luar tema. Silakan. Saya takut sekali Ustaz, pasien saya ini laki-laki, beliau itu stroke. Pertanyaannya, apakah termasuk orang yang munafik?
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada dokter yang sesama laki-laki, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada, ya udah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Maksud ibu saya yang terapi. Terapi laki-laki yang sedang stroke. Pasien-pasien saya. Ya, tulis saja. Kami hanya menerima pasien wanita. Bisa nggak? Beliau sudah seperti apa ya? Sudah lama. Itu jadi. Ya, artinya darurat ya. Iya, jadi saya takut menolaknya karena beliau itu sugesti. Itu. Ya mungkin kalau memang. Ini apa termasuk ibu ini orang yang munafik atau gimana gitu? Karena saat ini tuh saya takut sekali, Ustaz. Takut sekali. Maksudnya takut dosa kan? Iya, takut dosa, takut munafik gitulah. Itu karena itu. Artinya begini Bu, kan pengobatan kan bukan cuman di tempat ibu ya. Iya. Di tempat lain, ketika ibu menolak itu nggak masalah. Nggak masalah, kan banyak tempat, gitu. Sementara ibu ambil langkah atau pilihan terbaik, hanya mengobati pasien wanita karena terapis kami wanita semua, gitu. Saya kira nggak masalah. Bukan berarti membiarkan orang yang butuh pertolongan, kan banyak. Kecuali nggak ada selain ibu, gitu. Maka insya Allah Bismillah, tolak saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita extension rambut dan mendapat izin suami? Apa extension? Oh, nyambung nggak boleh. Sudah dilarang oleh Nabi. Dikutuk, dilaknat wanita-wanita yang mentato badannya, mengikir giginya, menyambung rambutnya, berpakaian seperti laki-laki dan seterusnya. Nggak boleh, dikutuk, dilaknat. Walaupun diizinkan oleh manusia seluruh dunia, termasuk suami, termasuk orang tua, nggak boleh. Benarkah ketika gerimis tidak sah jamak sholatnya, harus hujan deras kalau jamak? Ini butuh dalil ya. Karena Nabi hanya mengatakan hujan. Apa itu hujan? Turunnya air dari langit. Bisa banyak, bisa sedang, bisa sedikit. Ya. Karena kita tidak tahu. Pas kita berangkat gerimis, pas sudah di jalan deras, bisa saja kan? Bahkan belum hujan, belum gerimis, tapi gelap mendung. Bolehkah tidak ke masjid? Boleh. Ketika menghadapi musibah, misalnya kelakuan anak, lalu kita mengatakan, ya Allah, apa salah hamba sehingga begini? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan nggak mungkin terjawab pertanyaan itu. Ngapain? Kalau ibu muhasabah diri, boleh. Barangkali ini teguran dari Allah, saya kurang sedekah. Wow, langsung ibu lihat ponakan, sepupu, paman, bibi yang hidupnya kekurangan, sementara ibu berlebih. Bolehkah seperti ini? Boleh. Oh, barangkali ini teguran dari Allah, saya jarang mengunjungi orang tua, padahal cuman di Cikampek misalnya. Setahun sekali, ya, langsung cepat-cepat kunjungi orang tua, sering-sering, dan begitu seterusnya. Mungkin saya selama ini kurang menjaga sholat, duhur jam 2, asar jam setengah 5, maghrib mendekati nisya, lalu tobat. Ya. Jika keluarga kita meninggal, ada orang yang mengaku bahwa jenazah punya hutang, tapi ia tidak punya bukti. Apakah dosa jika kita tidak mau bayar? Iya ya. Ya mungkin apa ya?
saksi dan bukti ini kan perlu ya. Oleh karena itu jauh-jauh hari Allah sudah katakan, jika utang piutang tulislah, saksikan, menjaga hal-hal seperti ini. Ini salah dia ya. Kenapa nggak ada saksi, nggak ada bukti? Yang minimal kalau sekarang kan bukti transfer WA-nya gitu kan. Apakah sah puasa jika sahur selalu bersamaan dengan azan subuh? Menyengaja gitu? Jangan. Jadi udah duduk, nasi lauk udah siap, nggak makan-makan, makannya nunggu denger azan. Ya nggak boleh. Azan kan udah subuh. Jadi makanlah mungkin 10 menit, 7 menit sebelum azan. Ya makan sahur paling berapa kan? Nah nanti pas azan subuh kok masih 2 suap, 3 suap, maka hentikan apa teruskan? Teruskan. Itu pernah dilakukan oleh Umar di hadapan Nabi. Apakah surat Al-Kahfi diamalkan setiap hari Jumat? Katanya dhaif apa? Insyaallah sahih ya. Insyaallah sahih. Termasuk apa yang diucapkan oleh Ibnu Katsir di pelajaran yang lalu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau nggak ada saya pulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah saya bertanya di luar tema? Boleh. Begini, saya punya anak laki-laki sudah dewasa. Mohon maaf, saya sering menyuruh anak saya untuk ibadah setiap waktu, bahkan hampir setiap saat. Harus apa yang saya lakukan? Saya nggak sanggup. Anak saya udah dewasa dua-duanya, Ustaz. Cukup ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dunia ini semuanya oleh Allah, kita ini semuanya sedang diuji. Ibu diuji, saya diuji, si A diuji dengan kemiskinan, jangan putus asa. Terus aja nasihati, terus kalau bisa ajak ngaji gitu. Dan jangan lupa memohon kepada Allah. Salah satu doa yang sangat dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah, doanya siapa? Iya, da'watul walidi liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Terus ibu bisa ambil waktu sepertiga malam yang akhir, sejam 2 jam sebelum subuh, ketika ibu berbuka puasa, ketika sujud, ketika di depan Ka'bah, ketika sedang safar, ketika hujan lebat, ketika antara azan dengan iqamah. Nah, pakailah waktu-waktu terus berdoa, jangan putus asa. Usaha tentu. Ya, gimana caranya supaya anak-anak kita mau sholat, mau taat kepada
Allah dan Rasulnya. Intinya jangan putus asa, terus memperbanyak sedekah. Kan ciri-ciri orang yang doanya akan dikabulkan salah satunya memperbanyak sedekah. Tetangga saya wanita 60 tahun, 60 atau 80 nih. Senang sekali sholat subuh dan maghrib di masjid. Katanya merasa nikmat. Apakah boleh sholat berjamaah terus menerus? Boleh. Boleh, nggak masalah. Ya, tidak mengambil yang terbaik kan boleh. Bahwa yang terbaik di rumah betul. Tapi apa Nabi melarang? Justru Nabi melarang para suami mencegah. Jangan kalian larang istri-istri kalian, anak perempuan kalian ke masjid, nggak boleh dilarang. Walau buyutuhunna khairul lahun. Walaupun mereka sholat di rumah itu lebih baik, tapi dilarang nggak boleh. Ini luar biasa ya. Ya sampaikan saja, lebih baik di rumah. Enggak, aku mau ke masjid, nggak boleh dilarang. Ya kecuali kalau ke masjid ada niat buruk, ya dilarang lah. Sekedar sholat berjamaah dan dia senang mendengarkan lantunan bacaan imam bagus, ya nggak masalah. Nggak masalah, iya sekalian murojaah misalnya, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.